Ada hal yang terkadang membuat gregetan di dalam bernegara kalau pejabatnya tidak mengenal how the world work atau cara dunia bekerja dan who rule the world atau siapa sesungguhnya yang mengendalikan dunia. Banyak juga gara-gara terlalu memfokuskan ke geopolitik dan geostrategi yang digarapnya dari sisi lain yang berbeda dengan pejabat sekarang. Bosman ini dicap sok tahu, kemelinti, kementus di dalam masalah tata kelola bernegara. Ya memang gitu kalau dilihat sekilas. Kalau lebih dalam lagi ya lebih kemelinti lagi yang namanya Bosman ini, tapi gak apa-apa juga kan. Di sini kita ada baiknya terus menjelaskan karena siapapun itu harus terpuasi bahwa si Sontoloyo ini ngomong pakai data atau ada ilmunya apa tidak, atau hanya orang halu yang konstan menceritakan impiannya yang bullshit ini untuk bisa dijalankan. Kita mulai dengan keheranan atas banyak pejabat yang sulit membedakan apa itu penaklukan dan penjajahan. Dunia ini bergeser, Bung. Dulu penjajahan, sekarang penaklukan. Terlihat beda, namun esensinya sama. Yang menggeser dunia itu siapa? Yaitu siapa saja yang mau rule, yang mau mengatur dunia atau yang sedang mengatur dunia. Ingat kata kuncinya, rule atau mengatur. Kalau Indonesia mau rule the world, maka buat aturan, bukan ikuti aturan. Mulai paham mengapa berkali-kali si Sontoloyo ini mengatakan negara tidak berdaulat selama mengikuti aturan dari globalis atau dari negara kuat lainnya. Kita mulai dengan who rule the world. Mereka ya ruling the world punya dua cara, conquering atau penaklukan, yang kedua adalah colonialization atau penjajahan. Penaklukan adalah mereka mengambil apa yang mereka butuhkan dengan paksa. Kalau penjajahan, mereka bukan hanya mengambil apa yang mereka butuhkan, tapi menetap, tinggal, mencaplok wilayah dan mengendalikan wilayah tersebut dengan aturan mereka. Amerika itu strateginya adalah conquering. Timur Tengah ditaklukkan, minyak dan gasnya dikendalikan, diambil. Indonesia dan negara penghasil kekayaan alam, energi terbarukan maupun mineral tambang ditaklukkan dengan berbagai tekanan. Amerika yang conquering pemerintahannya, kemudian yang mengkolonisasi adalah swastanya Amerika. Tiongkok menggunakan koloni atau penjajahan, uang Tiongkok, tenaga kerja Tiongkok, mesin teknologi Tiongkok, wilayah hasil alamnya seluas-luasnya dikuasai sampai bahan bakunya habis di negara lain tersebut, lalu hasilnya setengah jadi, produknya tadi diambil balik ke Tiongkok lagi. Tiongkok yang conquering pemerintahnya, yang mengkoloninya BUMN Tiongkok. Kelebihan Tiongkok adalah karena basisnya negaranya adalah komunis, dan komunis itu punya ciri yang sama dimanapun komunis berkuasa. Kuat sekali propagandanya dan kuat sekali mengendalikan informasinya, baik yang masuk ke Tiongkok ataupun yang keluar dari Tiongkok. Semua didesain, semua diorkestrakan. Semua cerita yang keluar dari Tiongkok, semuanya Tiongkok itu bagus, Tiongkok itu keren, terorkestra rapih. Halaman depan Tiongkok, fasad bernegaranya, mukanya Tiongkok, halaman depannya, apapun dari Tiongkok itu bagus. Itulah propaganda dengan mengendalikan media serta informasi. Ini kalau di Tiongkok hal seperti ini, propaganda itu masuk di Kementerian Pertahanan, masuk di DOD-nya, Department of Defense. Jadi ngerti ya mengapa di dalam Mardigu Nation DOD nanti akan diganti dengan Department of Warfare, Kementerian Peperangan. Indonesia akan ofensif terutama di non-kombatan warfare. Karena rapihnya pengendalian informasi, maka banyak negara terpesona dengan Tiongkok dan mau kerjasama dengan alasan Tiongkok punya uang, Tiongkok punya teknologi, Tiongkok punya SDM, dan punya manajemen tenaga kerja profesional. Jadi propaganda yang diletakkan pertama di seluruh dunia yang ditarget akan ditaklukkan oleh Tiongkok adalah mempropagandakan kebaikan Tiongkok. Di sini yang paling mudah ditaklukkan adalah pemahaman ilmu ekonominya. Pemahaman bahwa membangun itu perlu asing. Uang Indonesia nggak punya. Untuk membangun perlu FDI. Wih, cocok lah. Kena sudah di banyak negara strategi itu, terutama yang pejabatnya lemah. Nah, di sini kita harus membantu bangsa dan negara menyelesaikan masalah kekisruhan ekonomi yang saat ini dipukul oleh pandemi, yang hingga saat ini strategi menaklukkan COVID masih pakai vaksin, belum pakai kekuatan diplomasi luar negeri. Kita masuk ke visi how the world works sekarang. Bagaimana cara dunia bekerja? Ada sebuah website yang menghitung hutang semua negara. Klik saja di worlddebtclocks.com. Web ini menginformasikan berapa setiap detiknya hutang itu bertambah, termasuk bunganya per detiknya yang harus dibayarkan. Begini melihat data tersebut. Kalau bernegaranya cemen, maka nggak akan paham apa isi informasi website tersebut. Ini kita jelaskan. Uang dolar sejak tahun 1971 tidak lagi pakai underlying emas. Amerika di zaman Nixon tidak pakai emas lagi mencetak dolarnya, tetapi pakai hutang, alias hutang tadi kan untuk proyek produktif. Nah, hutang tadi
terjadilah underlying cetak uang. Itulah teori MMT yang dipromosikan oleh Hudson Institute, kamratnya si Nixon. Jadi dalam website worlddebtclocks.com terdapat angka, dan sebanyak itulah uang dolar dicetak oleh Amerika yang menghutang tidak hanya negara tapi swasta Amerika, juga negara Amerika juga ikut ngutang. Ingat, hutang Amerika itu besar tapi hutangnya dalam dolar juga, dalam mata uangnya juga, duit mereka sendiri. Jadi ya dicetak langsung ya langsung lunas. Tapi mereka tidak lunasi, biar membengkak untuk bisa cetak uang lagi. Selama peminjamnya kan harus ada hal yang produktif. Selama uang dicetak untuk hal produktif, uang itu muter berlapis-lapis. Itulah yang tidak akan membuat dolar inflasi. Jadi kata inflasi juga kata defisit sebagai penganut MMT itu hanya mitos, itu hanya propaganda. Dengan cerita singkat ini mudah-mudahan paham maksud dan tujuannya ya. Pertanyaannya, berani nggak tidak mengikuti globalis dan berani nggak tidak mengikuti negara pengatur dunia? Berani nggak independen? Berani nggak nyetak uang sendiri? Berani nggak ngelawan itu semua?